Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Rizwanda dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas Riau 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi otonomi daerah. Yang sama-sama kita ketahui, otonomi daerah adalah suatu kebijakan dari pemerintah Indonesia untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Materi yang pertama adalah pengertian dari otonomi daerah. Secara etimologi, istilah otonomi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan. Jadi, otonomi itu diartikan sebagai mengatur atau memerintah sendiri. Jadi, otonomi daerah itu adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat itu memberikan semua kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurusi daerahnya masing-masing. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah yang diserahkan oleh pemerintah pusat dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, pemerintah pusat itu memberikan semua wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan daerah otonom ini adalah seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian menurut Sarundajang, pada hakikatnya otonomi daerah itu adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Dan ini tuh termasuk dari inti keotonomian suatu daerah. Kemudian hakikat yang kedua adalah daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya di luar batas-batas wilayah daerahnya. Hakikat yang ketiga yaitu daerah tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga daerah lain. Kemudian yang keempat yaitu otonomi tidak membawahi otonomi daerah yang lain. Jadi hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri itu tidak merupakan hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah itu adalah wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota, untuk mereka dapat mengatur, mengurus, dan mengendalikan serta mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengikatnya. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu prinsip dari otonomi daerah. Prinsip dari otonomi daerah terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah prinsip otonomi luas. Prinsip otonomi luas ini dimaksudkan adalah kepala daerah diberikan tugas, hak dan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur urusan pemerintahan yang tidak diatur oleh pemerintah pusat, sehingga daerah tersebut itu diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintah yang diserahkan tersebut dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mengembangkan potensi yang terdapat di daerahnya tersebut. Kemudian kita masuk ke prinsip yang kedua, yaitu prinsip otonomi nyata. Otonomi nyata yang dimaksudkan di sini adalah keleluasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat benar-benar diselenggarakan kewenangannya di bidang tertentu yang keberadaannya itu dapat dibuktikan secara nyata, tidak hanya sebagai wacana saja. Kemudian kita masuk ke prinsip yang ketiga, yaitu prinsip otonomi bertanggung jawab. Prinsip otonomi bertanggung jawab di sini dimaksudkan adalah bahwa otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah benar-benar diselenggarakan dengan selaras dengan tujuannya, yaitu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tujuan dari otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah menurut para ahli secara sederhana itu seperti untuk menjaga stabilitas politik dalam menghadapi adanya tuntutan atau usaha pemisahan diri dari ikatan NKRI dan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah upaya untuk mencapai kemandirian dengan meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam yang terdapat di daerah tersebut. Kemudian tujuan yang ketiga adalah
untuk meningkatkan pemerataan dari pembangunan sehingga tidak terjadinya kesenjangan pembangunan di antara daerah satu dan daerah lain. Jika kita lihat dari sisi kepentingan daerah, otonomi daerah itu mewujudkan hal-hal seperti politik quality, local accountability, local responsiveness. Politik quality itu tuh berarti bahwa pelaksanaan otonomi daerah itu diharapkan dapat lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik di tingkat lokal. Kemudian local accountability itu berarti otonomi itu dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan masyarakatnya. Kemudian yang ketiga itu adalah local responsiveness, bahwa pemerintah itu diharapkan dapat lebih mengetahui berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya, sehingga pemerintah itu dapat mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat tersebut, sehingga dapat meningkatkan dan mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi. Kemudian kita masuk ke materi yang keempat, yaitu manfaat dari otonomi daerah. Manfaat dari otonomi daerah tersebut itu adalah bahwa daerah dapat mengalokasikan dana pembangunan tersebut berdasarkan karakteristik sama potensi yang dimiliki sama daerah tersebut, sehingga hasilnya itu lebih optimal. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu asas-asas dari otonomi daerah. Asas-asas dari otonomi daerah dibagi menjadi 3, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian asas yang kedua adalah asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi di sini dimaksudkan adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mengurus urusan pemerintah di suatu wilayah tertentu. Kemudian asas yang ketiga adalah asas tugas pembantuan. Yang dimaksudkan asas tugas pembantuan di sini adalah keikutsertaan daerah atau desa, termasuk masyarakatnya, atau penugasan kuasa dari pemerintah atau pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang tertentu. Kemudian kita masuk ke peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, otonomi daerah ini diatur dalam pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Kemudian berdasarkan undang-undang, yang pertama itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjadi undang-undang. Kemudian berdasarkan ketetapan MPR RI, yaitu ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kemudian berdasarkan keputusan MPR RI nomor 5/MPR/2003 tentang penugasan kepada MPR RJ untuk menyampaikan saran atas laporan pelaksanaan keputusan MPR RI oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA pada sidang tahunan MPR RI 2003. Kemudian berdasarkan ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/2002 tentang rekomendasi atas laporan pelaksanaan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA pada sidang tahunan MPR RI tahun 2002. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sejarah dari otonomi daerah. Peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang pertama sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Di dalam undang-undang ini terdapat 3 jenis daerah otonom, yaitu karesidenan, kabupaten, serta kota. Kemudian undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948.
Di dalam undang-undang ini terbagi menjadi dua, yaitu 2 jenis daerah otonom dan 3 tingkatan daerah. Di dalam 2 jenis daerah otonom terbagi menjadi daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa. Kemudian 3 tingkatan daerah yang terdapat dalam undang-undang ini seperti provinsi, kabupaten atau kota besar, kemudian desa atau kota kecil. Kemudian undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang pengaturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia. Kemudian undang-undang itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 diganti oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menganut sistem otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Mengapa sistem otonomi yang seluas-luasnya diganti dengan otonomi yang bertanggung jawab? Hal ini dikarenakan bahwa pandangan otonomi daerah yang seluas-luasnya itu dapat menimbulkan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan negara Republik Indonesia dan tidak serasi dengan maksud dan tujuan pemberian dari otonomi daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam GBHN yang berorientasi pada pembangunan dalam arti yang luas. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 diganti oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berisi bahwa desentralisasi dalam undang-undang ini lebih cenderung pada corak devolusi dan perimbangan keuangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Dan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 ini bahwa pendapatan yang didapat oleh pemerintah daerah 70% untuk daerahnya dan 30% dikirimkan ke pusat. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini diganti oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan perimbangan keuangannya diperbarui menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Sehingga dengan adanya otonomi daerah ini, daerah yang memiliki kekayaan atau potensi sumber daya alam yang besar dapat mengalami kemajuan yang baik, sedangkan daerah yang memiliki sedikit atau kurangnya potensi sumber daya alam di dalam daerahnya akan mengalami kesulitan untuk memajukan daerahnya. Dan kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu implementasi dari otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi ini diharapkan mampu memberikan dampak yang luas kepada masyarakat lokal untuk ke arah yang lebih baik. Kemudian diharapkan juga mampu memberikan kemandirian sehingga munculnya inisiatif daerah dan menghargai keanekaragaman dan potensi daerahnya masing-masing. Pelaksanaan desentralisasi ini adalah tumbuhnya partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik, dan penyelenggaraan pemerintah daerah secara demokratis. Untuk mencapai target dari implementasi pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kabupaten bisa menempuh langkah-langkah seperti merumuskan kebijakan pokok otonomi kabupaten, seperti mengubah dan membentuk sikap dan mentalitas aparatur pemerintah kabupaten, membangun tradisi pemerintah demokratis yang transparan dan bertanggung jawab, mendorong dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan otonomi daerah melalui kegiatan komunikasi dan sosialisasi, mempromosikan inisiatif masyarakat untuk mempromosikan kemandirian dari daerahnya, kemudian mengelola dan memelihara keragaman komunitas lokal dan memanfaatkannya sebagai modal pembangunan dari daerah tersebut. Kemudian menggali, mengelola, dan memanfaatkan potensi daerah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kemudian mengembangkan strategi untuk mengelola kekuatan daerah. Kemudian langkah yang kedua adalah menyusun organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebijakan dan peraturan pokok yang dilaksanakan oleh otoritas daerah. Maka telah disusun status, tugas, susunan, dan tata kerja organisasi daerah kabupaten dengan baik. Kemudian kita masuk ke faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dari otonomi daerah. Faktor yang pertama yaitu komitmen dan sikap politik pemerintah pusat. Faktor yang kedua yaitu sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Faktor yang ketiga yaitu organisasi yang seimbang dan dinamis.
Faktor yang keempat, hubungan kerjasama, komunikasi dan koordinasi, perilaku dan sikap aparatur, dan yang terakhir adalah partisipasi masyarakat. Ketujuh komponen ini saling berinteraksi. Jika komponen ini dapat berinteraksi dan berintegrasi dengan baik, maka dapat memudahkan dan melanggengkan daerah untuk berotonomi dengan baik. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu dampak dari otonomi daerah. Dampak dari otonomi daerah terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari otonomi daerah itu seperti pemerintah daerah dapat menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakatnya. Kemudian berkurangnya wewenang pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah terhadap permasalahan yang terjadi di pemerintah daerah. Bahkan dana yang diterima oleh pemerintah daerah itu lebih banyak dibanding dengan jalur birokrasi melalui pemerintah pusat. Jadi, pemerintah daerah lebih besar peluangnya untuk dapat mengembangkan kebudayaan serta pariwisata atau potensi-potensi lainnya yang terdapat di daerahnya, sehingga dapat mempercepat dan meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran karena pemerintah daerah mengetahui masalah-masalah, potensi-potensi yang terdapat di daerahnya tersebut. Jadi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya itu lebih tepat sasaran untuk dapat menghadapi masalah-masalah atau mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerahnya tersebut. Kemudian kita masuk ke dampak yang kedua, yaitu dampak negatif. Dampak negatif dari otonomi daerah itu seperti terjadinya ketimpangan kemajuan pembangunan antara daerah yang kaya sumber daya alamnya dan yang miskin sumber daya alamnya. Kemudian semakin maraknya penyebaran korupsi, money politics, dan munculnya fenomena praktis politik di masyarakat daerah. Kemudian terjadinya legitimasi politik dan stabilitas politik belum sepenuhnya tercapai. Adanya konflik horizontal dan konflik vertikal, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal belum sepenuhnya diwujudkan. Kemudian ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dampak negatif yang terjadi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama yaitu kita dapat menata kembali peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah untuk memperbaiki hubungan vertikal dalam pemerintahan. Jadi adanya hubungan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah, termasuk peningkatan peran pemerintah provinsi. Jadi pemerintah daerah dan pemerintah provinsi itu dapat bekerja sama untuk sama-sama memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian yang ketiga adalah menyusun kelembagaan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan potensi daerah yang perlu dikelola. Jadi dibentuknya kelembagaan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi-potensi yang terdapat di daerahnya tersebut sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah memfasilitasi penyediaan, menyusun rencana pengelolaan, serta meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, pelenggaraan pemerintahan, serta penciptaan aparatur pemerintah daerah yang kompeten dan profesional. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan dan mengembangkan kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan penciptaan pemerintah daerah yang baik. Kemudian yang keenam adalah menata dan melaksanakan kebijakan pembentukan daerah otonomi baru sehingga tidak memberikan beban bagi keuangan negara dalam kerangka upaya meningkatkan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan wilayah. Jadi, yang dimaksudkan di sini adalah bahwa pemerintah daerah membentuk daerah otonom baru untuk dapat mengurangi beban keuangan negara dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sehingga dapat mempercepat pembangunan. Kemudian yang solusi yang terakhir adalah transparansi pengelolaan keuangan dan kesadaran bagi seluruh penjabat daerah serta masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Adanya transparansi pengelolaan keuangan ini diharapkan bahwa penjabat tidak melakukan korupsi sehingga apa yang menjadi tujuan dari otonomi daerah itu dapat tercapai.
Sekian penjelasan materi tentang otonomi daerah dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.